Edan maki Wiro Sableng. Pukulan angin puyuh segera diganti dengan pukulan angin es. Udara di atas pulau itu mendadak sontak menjadi dingin tiada terperikan. Binatang-binatang kecil seperti burung jatuh menggelepar kaku. Sebaliknya si orang tua mendongak ke langit dan berkata, seakan-akan pada dirinya sendiri, "Ah, panas sekali hari ini, tubuhku sampai keringatan." Lalu tua gila kipas-kipaskan pakaian putihnya. Dengan serta-merta lenyaplah pengaruh pukulan angin es yang telah dilepaskan oleh Wiro Sableng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng, Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212, episode yang ke-10, Banjir Darah di Tambun Tulang, bagian yang kedua, karya almarhum Bastian Tito. Nah, selamat mendengarkan bagian yang kedua. Orang gila, kau memang pandai bicara. Pertanyaanku tadi anggap saja tidak ada, tapi sebagai gantinya lekas kau beritahu nama gurumu. Aku bukan seorang yang suka agul-agulkan nama guru. Jadi kau tidak mau beritahu? Tidak, jawab Wiro Sableng tegas. Si muka angker mendelik. Hidup 80 tahun. Kau adalah orang yang kedua yang pernah membangkang terhadap perintah si tua gila ini. Habis berkata begitu, si muka angker yang menyebut dirinya tua gila itu goyangkan benang kayangan yang dipegangnya. Pendekar 212 menjerit kesakitan dan tubuhnya mencelat ke atas sampai beberapa tombak. Tua gila tertawa gelak-gelak dan diam-diam perhatikan gerakan jungkir balik yang dibuat Wiro Sableng sewaktu melayang turun dan menjejakkan kedua kakinya di tanah. Ah, gerakan kincir padi memutar yang belum sempurna hendak dipamerkan di depan hidungku, ejek tua gila lalu tertawa lagi gelak-gelak. Wiro Sableng terkesiap kaget. Baru hari itulah seseorang mengenali gerakan yang dibuatnya. Memang sewaktu dia jungkir balik tadi, dia telah mengeluarkan gerakan yang dinamakan kincir padi berputar, yaitu yang dipelajarinya dari Eyang Sinto Gendeng sewaktu dia digembleng di puncak Gunung Gede. Sebenarnya gerakan tersebut sudah dikuasai Wiro dengan sempurna, namun karena gugup, terkejut dan ditambah dalam keadaan tubuh lemah, maka gerakannya itu menjadi tidak sempurna. Jika sekiranya tua gila menyusul dengan satu serangan lagi, pastilah pendekar 212 Wiro Sableng akan mendapat celaka. Untung saja si muka angker itu hanya terus duduk dan tertawa gelak-gelak. Wiro berdiri dengan napas sesak dan muka pucat. Matanya tiada berkesip memandang si orang tua. Jika dia diperlakukan begitu terus-menerus, dicaci maki, diserang dan ditertawakan, sampai berapa lama dia akan sanggup menahan kesabarannya? Sampai berapa lama dia akan menghormati orang tua itu sebagai tuan penolongnya? Kepada siapa dia telah berhutang budi dan nyawa? Kau masih mau membangkang? Wiro tak menjawab. Tua gila berkata, mengingat bahwa kau telah menyelamatkan seorang anak laki-laki yang bakal kuambil jadi muridku, maka kau kuampuni jiwamu. Orang gila, orang tua, aku tak bisa menerima perlakuanmu yang keterlaluan. Perlakuanku apa yang keterlaluan? Bentak tua gila marah sekali. Manusia tidak tahu diri, sudah diampuni jiwanya malah mengomel. Ayo lekas katakan, siapa nama gurumu?
kau bunuh pun aku tak akan memberitahu. Apa kau tidak takut mati? Kenapa mesti takut? Jawab Wiro pula. Tua gila tertawa pendek dan berkata, apa di dunia ini betul-betul ada manusia tidak takut mati? Semua manusia akan mati, orang tua, juga kau. Tua gila tersentak oleh ucapan Wiro Sableng itu. Selama puluhan tahun hidup, tak pernah dia ingat tentang kematian. Sekalipun sudah berpuluh kali melihat manusia-manusia lain menemui kematian. Ucapan Wiro tadi menyentakkan hati dan mengingatkan pikirannya pada hal kematian itu. Betapa mengerikannya kematian itu, dan tiada terasa dua butir air mata menuruni kelopak mata yang lebar, turun menetes pipinya yang cekung. Wiro Sableng merasa heran melihat pada hal ini. Seorang tua yang begitu keras adat, galak, tertawa tak karuan, dan aneh itu nyatanya juga bisa menangis, keluarkan air mata. Suasana menjadi sunyi untuk beberapa lamanya. Tiba-tiba tua gila acungkan telunjuk tangan kirinya ke dada kanan pendekar 212 Wiro Sableng. Apa arti angka 212 di dadamu itu? Wiro baru sadar bahwa waktu itu dia cuma mengenakan celana panjang saja, sedang tubuhnya bagian atas tidak berbaju karena sewaktu peristiwa perahu terbalik, dia telah mempergunakan bajunya untuk mengikat anak laki-laki yang ditolongnya. Guruku yang menuliskannya, kata Wiro. Dasar tolol, aku tanya apa arti angka itu, bukan siapa yang menulisnya. Sekalipun setan atau jin yang menulisnya, aku tak peduli. Tak bisa kuterangkan, orang tua, jawab Wiro. Paras tua gila tambah kembali menjadi marah. Pembangkanganmu sudah keterlaluan. Kau betul-betul tidak memandang sebelah mata terhadapku. Kau akan kubunuh saat ini juga. Lalu tua gila tarik benang yang dipegangnya. Wiro tersentak ke muka. Bersiaplah untuk mati, orang gila. Dan tua gila lalu angkat tangan kirinya. Begitu tangan hendak dipukulkan, tiba-tiba ditariknya kembali. Dia menyeringai, sebetulnya aku sudah muak melihat kematian, orang gila. Jika kau bisa menjawab sebuah pertanyaanku, aku akan ampunkan jiwamu. Tapi kalau kau tak bisa menjawabnya, terpaksa kau kubunuh juga. Wiro Sableng kertakan lahang, dan tua gila lantas ajukan pertanyaan. Menurutmu orang tua manakah yang paling celaka hidupnya di dunia ini? Wiro terkesiap dan merenung. Pertanyaan aneh yang sukar dijawab, kata hati pendekar ini. Ditatapnya wajah angker orang tua itu. Kalau kau tak bisa menjawab, kau akan kubunuh, tua gila menyeringai. Dia lalu menunjuk ke atas pohon kelapa dan berkata, aku akan jatuhkan sebuah kelapa. Sebelum buah itu mencapai tanah, kau mesti sudah bisa menjawab pertanyaanku tadi. Tua gila memukul ke atas. Wiro kerutkan kening, terdengar suara berkeresakan dan sebuah kelapa lepas dari tangkainya lalu melayang turun dengan cepat. Buk! Buah kelapa jatuh dan pecah di atas tanah. Tua gila menghela napas panjang dan tertawa rawan. Jiwamu kuampuni, orang gila, katanya. Jawabanmu memang betul. Kemudian dari pakaian putihnya tua gila mengeluarkan sebuah benda dan diacukannya di hadapan Wiro. Benda ini kutemui di dalam saku pakaianmu yang dibuat pengikat anak laki-laki yang kau tolong itu. Dari mana kau dapatkan benda ini?
Ketika diperhatikan ternyata benda itu adalah potongan kulit harimau yang tempo hari ditemui Wiro di Gua Belerang, di mana Kiai Bangkalan menemui ajalnya dibunuh. Saat itu ternyatalah di hati Wiro untuk meminta beberapa keterangan kepada tua gila. Maka dia pun menuturkan riwayat Kiai Bangkalan sampai peristiwa terbunuhnya orang tua itu. Jadi perjalananmu itu adalah mencari buku 1000 macam pengobatan. Wiro mengangguk. Kalau kau berhasil menemuinya, apakah buku itu akan kau ambil sebagai milikmu? Berarti kau maling besar, karena Kiai Bangkalan tak pernah mengatakan bahwa buku itu akan diwariskannya kepadamu. Aku tidak mengatakan hendak mengambil atau memiliki buku itu, tapi aku merasa punya kewajiban untuk mencarinya dan merampasnya kembali dari manusia yang telah mencuri buku itu. Kau tak punya hak melakukan itu, orang gila. Kau bukan muridnya Kiai Bangkalan. Sekalipun demikian, buku itu tidak layak berada di tangan orang yang bukan pemiliknya. Lalu kalau sudah kau temui, kau mau bikin apa dengan buku itu? Aku akan pelajari isinya. Berarti kau mencuri ilmu kepandaian orang lain. Potong tua gila. Mana mungkin Kiai Bangkalan pernah mengatakan bahwa dia akan mengajarkan ilmu pengobatan padaku. Kini dia sudah tiada, dan kalau aku mempelajari ilmu pengobatan itu dari bukunya, berarti aku mencuri kepandaian orang lain. Tua gila tertawa. Apapun alasannya, mempelajari ilmu orang lain dari buku tulisannya tanpa izin orang tua itu sama saja dengan mencuri. Kiai Bangkalan berkata akan memberikan pelajaran ilmu pengobatan padamu langsung dari dia sendiri, bukan dari bukunya. Jangan mengada-ngada, orang gila. Wiro Sableng menjadi penasaran sekali. Dalam pada itu tua gila berkata lagi, karenanya kau tak usah teruskan perjalananmu mencari buku itu. Pulang saja, kau akan sia-sia mengerjakan apa-apa yang bukan jadi hakmu. Apakah menjadi hakmu melarang aku? Tukas Wiro. Tua gila usut-usut janggutnya yang putih dan panjang. Perjalananku semata-mata bukan untuk mencari buku itu, tapi juga sekaligus mencari manusia yang telah membunuh Kiai Bangkalan. Kau bukan muridnya, kau tak berhak menuntut balas. Kau dengar, orang gila? Tapi aku berhutang budi yang besar padanya. Hutang budi itu tak akan lunas sebelum aku berhasil membekuk si pencuri dan si pembunuh. Kau mau membunuh orang yang telah membunuh Kiai Bangkalan, ejek tua gila. Kalau keadaan memaksa, sahut Wiro, tapi di hatinya dia yakin bahwa dia kelak betul-betul akan membunuh manusia itu. Dasar gila, apa kau kira nyawa orang lain itu milikmu hingga kau bisa main bunuh seenaknya? Wiro sunggingkan senyum sinis dan menjawab, tadi kau pun berniat membunuhku, apa nyawaku milikmu? Tua gila tertegun lalu tertawa membahak. Kau meskipun gila nyatanya pintar bicara. Sekarang kau kembalilah masuk ke dalam pondok. Lama-lama aku jadi muak melihat tampangmu. Wiro menggerendeng. Tua gila gerakan tangan kanannya, dan hebat sekali satu aliran angin aneh menjalar di benang yang mengikat lengan Wiro, terus memukul tubuhnya dengan hebat, laksana sebuah bola yang diikat dan dilemparkan. Tubuh pendekar 212 mencelat masuk ke dalam pondok. Dari tua gila, Wiro berusaha mendapat keterangan di mana letaknya Bukit Tambun Tulang. Dulu sewaktu berangkat meninggalkan Pulau Jawa dari seorang pelaut, dia mendapat tahu bahwa Tambun Tulang adalah
nama sebuah bukit yang terletak di Pulau Andalas. Namun tua gila mengejeknya, malah mendampratnya dan memaki-makinya. Orang gila, bagusnya kau tak usah pergi ke situ. Kalaupun kau berhasil sampai ke sana, kau cuma datang mengantar nyawa. Setiap bahaya maut adalah tantangan hidup yang harus kita hadapi, kata Wiro pula. Tua gila tertawa sinis. Jangan bicara sombong. Orang gila, apa kau tahu artinya tambun tulang? Kalau aku kasih tahu baru bulu kudukmu merinding. Kalau tidak pingsan pasti kau terkencing-kencing karena ketakutan. Kalau aku begitu pengecutnya, masakan aku berani ambil keputusan untuk mengadakan perjalanan, sahut Wiro karena merasa dihina sekali. Tua gila membelai janggutnya sebentar lalu berkata, nyalimu memang besar orang gila, tapi percuma saja keberanian yang luar biasa kalau kau tak punya ilmu yang diandalkan. Wiro Sableng tertawa untuk kesekian kalinya. Meskipun tua gila marah-marah dan mendampratnya, namun Wiro mengucapkan terima kasih kepada orang tua aneh berwajah angker itu dan minta diri. Apa? Kau mau pergi? Tidak bisa. Kau tetap berada di pulau ini sampai kau ada kemampuan untuk membuat urusan di Tambun Tulang. Dua hal membuat Wiro Sableng terkejut. Yang pertama, ucapan tua gila yang mengatakan bahwa dia tak boleh meninggalkan pulau itu. Selama berhari-hari bersama si orang tua aneh, baru hari itu dia tahu kalau dia berada di sebuah pulau. Pantas saja seringkali didengarnya suara menderu seperti ombak, sedang angin keras sekali. Hal kedua yang mengejutkan pendekar 212 ialah bahwa dia mesti tinggal di pulau itu sampai dia ada kemampuan untuk itu. Berarti bahwa tua gila si orang aneh bertampang angker itu hendak memberinya pelajaran ilmu sirat. Melihat sikap dan ucapan-ucapannya, agaknya tua gila mengetahui banyak hal tentang Tambun Tulang. Tengah pendekar 212 Wiro Sableng berpikir-pikir begitu rupa, tiba-tiba tua gila membentaknya. Coba perhatikan beberapa jurus ilmu silatmu yang kau anggap paling hebat. Apa maksudmu sebenarnya orang tua? Tanya Wiro Sableng dengan hati meragu. Tak usah banyak tanya, lekas perlihatkan, bentak tua gila. Wiro Sableng yang saat itu sudah sembuh dan berada dalam keadaan normal seperti sedia kala, segera maklum bahwa orang tua aneh itu mempunyai maksud tertentu terhadapnya. Maka dia segera mainkan beberapa jurus ilmu silat tangan kosong yang dipelajarinya dari Eyang Sinto Gendeng. Mula-mula dikeluarkannya jurus yang dinamakan segulung ombak menerpa karang, menyusul ular naga menggelung bukit. Lalu Wiro balikan badan dan lancarkan jurus di balik gunung memukul halilintar. Dan yang keempat kalinya jurus yang dinamai membuka jendela memanah rembulan. Semua gerakan itu dilakukannya dengan cepat hingga dalam sesaat saja dia sudah menyelesaikannya. Tua gila tertawa gelak-gelak sambil batuk-batuk, kemudian dia berkata, coba kau ulangi lagi keempat jurus itu. Lalu dia mematahkan sebatang ranting dan berdiri 4 langkah di hadapan Wiro Sableng. Tahu kalau dirinya hendak diuji, maka sewaktu bergerak kembali Wiro Sableng sengaja lipat gandakan tenaga dalam dan berkelebat dengan ilmu mengentengi tubuh yang sudah mencapai tingkat kesempurnaannya. Tubuh pendekar 212 Wiro Sableng lenyap ditelan oleh gerakannya sendiri yang berkelebat merupakan bayang-bayang. Pada waktu Wiro Sableng mengeluarkan jurus segulung ombak menerpa karang, maka kedua tangannya kiri kanan
memukul sebat sampai mengeluarkan suara angin yang deras. Betul-betul laksana ombak dahsyat memukul karang. Debu dan pasir serta batu-batu kerikil berterbangan. Semak belukar bergoyang-goyang. Anehnya, si tua gila menyerangnya. Wiro Sableng lipat gandakan daya gerakannya. Jurus yang dinamai segulung ombak menerpa karang itu mengeluarkan angin pukulan yang laksana ganas mencari sasaran di kepala dan dada tua gila. Tua gila mendengus, ranting di tangan kanannya lenyap dan gerakan memutar, sedang tubuhnya sendiri jingkrak-jingkrakan tak menentu macam monyet terbakar ekor. Anehnya, meski gerakan si orang tua bertampang angker jingkrak-jingkrakan tak karuan dan dilakukan sambil cengar-cengir mengejek, namun jurus segulung ombak menerpa karang secara aneh dapat dielakkannya dengan mudah. Wiro Sableng penasaran sekali, tak pernah selama ini jurus yang dikeluarkannya itu sanggup dielakkan lawan demikian mudahnya. Karena dengan satu bentakan keras, Wiro Sableng susul dengan jurus ular naga menggelung bukit. Jurus ini didahului oleh satu tendangan dahsyat ke arah bawah perut. Namun ini hanyalah gerak tipu. Bila lawan menangkis dan mengelak, akan menyusul sambaran sepasang lengan ke arah leher atau pinggang. Sekali leher atau pinggang kena digelung oleh lengan yang berisi kekuatan tenaga dalam luar biasa itu, tak ampun lagi pasti akan putus dan orangnya akan konyol. Dengan gerakan gerabak kerubuk, tua gila hindarkan tendangannya ke arah bawah perutnya. Juga dengan gerakan aneh macam begitu, dia berhasil pula mengelakkan gelungan tangan lawan yang mengincar leher lalu turun ke arah pinggang. Edan, Maki Pendekar 212. Dalam lain kejap dia sudah melompat ke muka dan lancarkan jurus membuka jendela memanah rembulan. Tapi dia cuma menyerang tempat kosong karena si orang tua sudah lenyap di hadapannya dan terdengar suara dengus mengejeknya di belakang. Wiro bersuit nyaring. Balikan badan dengan cepat sambil lancarkan serangan dalam jurus di balik gunung memukul halilintar. Tapi lagi-lagi dengan gerakan aneh gerabak kerubuk macam monyet mabuk, si orang tua berhasil mengelakkan jurus serangan terakhir yang dilancarkan Wiro Sableng itu. Wiro melompat mundur. Orang tua, "Aku mengaku kalah," kata Wiro sejujurnya. Dia kagum sekali melihat kelihayan orang tua itu. Tua gila tertawa mengekeh dan sambil membuang ranting kering yang di tangannya dia berkata, "Aku tidak memikirkan soal menang atau kalah. Hanya tukang-tukang judilah yang memikirkan kalah menang." Kemudian dia duduk di bawah pohon kelapa dengan masih tertawa mengekeh. "Dengan ilmu silat picisan itu kau mau pergi ke Tambut Tulang? Hehehe. Belum sampai mungkin kau sudah kojor." Wiro Sableng panas sekali hatinya. Ilmu silat warisan Eyang Sinto Gendeng yang selama ini dianggapnya hebat dan lihai kini digadakan sebagai ilmu silat picisan. Betul-betul Pendekar 212 jadi mengenas hatinya. Namun demikian adalah satu kenyataan bahwa dia tak sanggup menghadapi si orang tua dalam keempat jurus tadi. Ini membuktikan bahwa sepandai-pandainya manusia, masih ada manusia lain yang lebih pandai dari dia. Bahwa di luar langit ada langit lagi. Diam-diam Wiro menggerendeng sambil tundukkan kepala. Tapi ketika kepalanya ditundukkan, astaga, membeliaklah matanya karena terkejut. Betapa tidak, baju putih yang dikenakannya ternyata robek besar di 4 bagian.
Wiro angkat kepala dan memandang tak berkesip pada si orang tua. Kalau saja benda di tangan tua gila tadi adalah sebatang pedang dan benar-benar dipakai untuk mencelakai dirinya, pastilah sudah sejak tadi nyawanya melayang ke akhirat. Betul-betul bahwa di atas langit ada langit lagi, tua gila. Sementara itu tertawa terkekeh-kekeh sambil usap-usap janggutnya yang putih panjang. Sia-sia kalau dengan ilmu yang kau memiliki sekarang ini kau hendak pergi ke Tambun Tulang. Kau akan mampus percuma. Kalau begitu aku mohon petunjukmu orang tua, kata Wiro Sableng pula. Apa? Siapa sudi kasih petunjuk pada orang gila macam kau? Damprat tua gila membuat Wiro untuk kesekian kalinya memaki dalam hati. Aku sudah lihat jurus-jurus silatmu yang tak berguna itu. Bicara lagi tua gila. Coba keluarkan ilmu-ilmu pukulan saktimu. Aku mau lihat apakah juga tak ada artinya. Penasaran sekali Wiro menyurut mundur 8 langkah. Kedua kakinya direnggangkan, tenaga dalam segera dialirkan ke lengan kanan. Orang tua, berdirilah, seru Wiro Sableng ketika dilihatnya tua gila masih duduk di bawah pohon kelapa sambil cengar-cengir seenaknya. Ah, untuk menerima pukulanmu yang tak berguna, kenapa mesti berdiri segala? Silahkan memukul, orang gila. Wiro kertakan rahang dan lipat gandakan tenaga dalamnya. Kalau kau mendapat celaka, jangan salahkan aku, gerendeng Wiro. Tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi ke atas. Begitu tinju dihantamkan ke muka, maka kelima jari membuka dan satu gumpalan angin keras menderu ke arah tua gila yang masih saja duduk tertawa-tawa. Ah, cuman pukulan kunyuk melempar buah, tak ada gunanya bagiku, ejek tua gila. Tangan kirinya dilambaikan ke arah gumpalan angin yang hendak melabraknya. Terdengar suara berdentum. Wiro tersurut 3 langkah ke belakang. Ketika dia memandang ke muka, si orang tua dilihatnya tertawa mengekeh dan masih tetap duduk di bawah pohon kelapa itu. Wiro merutuk setengah mati. Kedua tangan diangkat ke atas. Tua gila, terima pukulanku yang kedua ini. Kemudian tanpa tunggu lebih lama, Wiro putar-putarkan kedua tangannya di udara. Gelombang angin yang tiada tara dahsyatnya menderu, debu dan pasir beterbangan. Batu-batu kerikil mental, semak belukar luruh, daun-daun pohon berguguran, bahkan banyak cabang-cabang dan rantingnya yang patah. Pakaian, rambut, dan janggut tua gila kelihatan berkibar-kibar. Tapi anehnya dia tetap duduk saja di tempatnya, malah berkata, "Ah, sejuknya pukulan angin puyuh ini, mataku sampai ngantuk." Dia menguap lalu letakkan kepalanya di atas lutut seperti sikap orang yang hendak tidur mencangkung. Edan, maki Wiro Sableng. Pukulan angin puyuh segera diganti dengan pukulan angin es. Udara di atas pulau itu mendadak sontak menjadi dingin tiada terperikan. Binatang-binatang kecil seperti burung jatuh menggelepar kaku. Sebaliknya si orang tua mendongak ke langit dan berkata seakan-akan pada dirinya sendiri, "Ah, panas sekali hari ini, tubuhku sampai keringatan." Lalu tua gila kipas-kipaskan pakaian putihnya. Dengan serta-merta lenyaplah pengaruh pukulan angin es yang telah dilepaskan oleh Wiro Sableng. "Orang gila, apakah kau masih punya ilmu simpanan yang lain?" seru tua gila dengan nada mengejek. Wiro jambak-jambak rambutnya saking gemas. "Ayo,
Pukulan sinar matahari belum kau keluarkan. Sudah lama aku tidak melihat pukulan itu. Sebenarnya sudah sejak tadi Wiro Sableng terkejut karena Tua Gila mengetahui setiap jurus pukulan yang hendak dilepaskannya. Bahkan kini kejutnya itu bertambah lagi sewaktu Tua Gila menyuruhnya mengeluarkan pukulan sinar matahari. Siapakah sesungguhnya orang tua aneh ini? Pikir Wiro tiada henti. Ayo, kenapa jadi macam orang pikun? Keluarkan pukulan sinar matahari, berseru lagi Tua Gila. Penasaran sekali, Wiro alirkan seluruh tenaga dalamnya ke tangan kanan. Mulutnya komat kamit. Sekejap kemudian tangannya itu mulai dari siku sampai ke ujung-ujung jari berubah menjadi putih sekali. 5 kuku-kuku jarinya memijar, menyilaukan laksana perak ditimpa sinar matahari. Tua Gila untuk pertama kalinya berdiri dengan cepat. Matanya yang lebar memandang ke muka, tak berkedip. Tubuhnya sedikit dibungkukkan dan pada saat dilihatnya Wiro memukulkan tangan kanan ke muka. Orang tua itu dorongkan telapak tangan kanannya ke depan. Dari tangan Wiro Sableng menderu satu larik besar sinar putih yang tiada terkirakan panasnya. Sebaliknya dari tangan Tua Gila berkiblat 7 sinar pelangi yang menderu ganas dan memapasi sinar putih berkilau. Terdengar suara berdentum yang teramat dahsyat. Langit laksana robek, pulau itu laksana tenggelam ke dasar laut. Dunia seperti mau kiamat. Wiro Sableng mencelat sampai 3 tombak. Ketika dia berdiri mengimbangi badan, dadanya terasa sakit, tenggorokannya gatal. Dia terbatuk dan darah yang menyembur. Cepat-cepat Wiro telan sebutir pil, lalu atur jalan darah dan napasnya. Di seberangnya dilihat sepasang kaki Tua Gila ke dalam tanah sedalam betis. Amblas sebetis. Sil batuk-batuk tertawa-tawa. Orang tua itu cut kedua kakak. Ah, barusanmu yang satu yang agak bermataku, kata Tua Gila. Perlahan-lahan dia duduk kembali di bawah pohon kelapa. Tiba-tiba dia berpaling ke kiri dan mendabrak keras. Bocah sialan, kau berani mengintai urusan orang, pergi! Ternyata yang dibentak dan diusirnya itu adalah anak kecil yang tempo hari ditolong oleh Wiro di tengah lautan. Si anak dengan takut segera lari meninggalkan tempat itu. Tua Gila mendongak ke langit. Saat itu sang surya telah menggelincir ke arah barat. Sudah rembang petang. Tentu pasang sudah naik. Dia berpaling pada Wiro dan berdiri. Lalu katanya, mari ikut aku ke pantai. Mula-mula Wiro merasa bimbang dan tetap berdiri di tempatnya. Tapi ketika Tua Gila membentaknya dengan mata melotot marah, maka dengan rasa ingin tahu apa yang hendak diperbuat orang tua aneh itu, akhirnya Wiro mengikuti juga. Bersambung. Nah, paling segitu dulu aja teman-teman ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.